Rumor yang meresahkan mulai tersebar di sebuah desa terpencil. Kabarnya, iblis berkepala siput telah menerobos masuk ke kediaman sebuah keluarga dan mengubah seluruh tempat itu menjadi lautan darah. Di dunia di mana iblis memangsa manusia bagaikan camilan, hal itu sebenarnya sudah bukan rahasia lagi. Namun, yang membuat kisah ini sangat gila adalah apa yang terjadi beberapa hari kemudian. Kepala iblis yang terputus ditemukan terpaku di gerbang depan rumah keluarga tersebut, dan orang yang memasangnya bukanlah prajurit legendaris atau pemburu iblis veteran. Pelakunya adalah putra sulung keluarga itu, satu-satunya penyintas dari pembantaian tersebut, dan bocah itu baru berusia 10 tahun. Karena anak normal tidak mungkin sanggup memburu iblis sendirian, penduduk desa yang ketakutan menarik kesimpulan yang paling mudah dipercaya. Anak yang menyelamatkan dirinya sendiri itu pasti diam-diam juga merupakan monster. Beberapa waktu kemudian, seorang pemburu iblis bernama Mongrean tiba setelah menerima permintaan penduduk desa. Hal pertama yang menyambutnya adalah kepala iblis busuk yang masih tergantung di depan rumah yang hancur itu. Penduduk desa memohon dengan putus asa agar dia membasmi makhluk yang bersembunyi di dalam, mengklaim bahwa iblis pasti sedang mengenakan kulit bocah 10 tahun itu. Dalam pikiran mereka, bahkan puluhan anak-anak tidak akan mampu membunuh iblis sungguhan, dan dekorasi gerbang depan yang brutal itu adalah satu-satunya bukti yang mereka perlukan. Mongrean mengakui bahwa tampilan itu begitu kejam, dia hampir merasa kasihan pada monster yang sudah mati itu. Namun, tidak seperti penduduk desa, dia benar-benar mau menyelidiki. Di dalam properti itu, dia menemukan sosok yang dianggap monster sedang duduk di samping beberapa kuburan batu sederhana. Pakaiannya berlumuran, darah yang sudah mengering, tubuhnya kotor, dan mata hitam pekatnya terlihat sangat kosong. Tetapi Mongrean dengan cepat menyadari bahwa kotoran itu berasal dari tanah saat dia menguburkan keluarganya sendiri. Anak itu juga sudah beberapa hari tidak makan atau minum dengan layak. Jadi, daripada mengayunkan senjata ke lehernya, dia meletakkan bubur hangat di depannya dan menyuruhnya makan. Bocah itu tentu saja bingung. Dia tahu penduduk desa telah menyewanya untuk membunuhnya. Jadi, mendapatkan makan siang alih-alih eksekusi jelas tidak ada dalam jadwalnya. Meski begitu, dia sudah mengerti mengapa mereka membencinya. Bahkan sebelum pembantaian itu, matanya yang aneh dan kosong membuat semua orang rasa tidak nyaman. Setelah dia membunuh sesuatu yang mereka yakini tak terkalahkan, penduduk desa akhirnya mendapatkan alasan yang mereka butuhkan untuk menyingkirkannya. Mongrean mengamati mata yang dianggap iblis itu dan memutuskan bahwa mata tersebut tidak cukup untuk menjadikannya monster. Karena semua orang mengklaim anak kecil ini membunuh Sarjana Wadu, dia duduk di sampingnya dan meminta cerita lengkapnya. Ingatannya segera menyeretnya kembali ke malam yang mengerikan itu. Bersembunyi di dalam lemari, dia melihat melalui celah sempit saat makhluk berkepala siput itu melahap keluarganya dan menyemprotkan darah ke seluruh lantai. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawannya saat itu, tetapi setelah iblis itu pergi, bocah yang ketakutan itu melakukan sesuatu yang tidak diharapkan oleh orang dewasa yang waras. Dia mengikuti iblis itu pulang. Bocah itu menjual semua harta benda keluarganya yang tersisa dan menggunakan uang tersebut untuk mengumpulkan informasi. Dia mengetahui bahwa makhluk itu disebut Sarjana Wadu dan bahwa pemburu iblis biasanya melawannya menggunakan tombak bambu yang diisi garam. Bahkan dengan senjata yang tepat, membunuh satu makhluk saja sulit bagi orang dewasa yang terlatih. Namun, bocah 10 tahun ini tetap masuk ke sarangnya sendirian. Saat makhluk itu menyerang, dia menghujamkan tombak berisi garam tepat ke kepalanya dan menghabisinya seketika. Mongrean kemudian bertanya mengapa dia melakukan hal lebih dengan memenggal kepalanya dan memaku gerbang. Bocah itu dengan tenang menjelaskan bahwa iblis itu memakan kepala keluarganya, jadi dia hanya membalas budi. Adil itu adil. Rupanya, seluruh cerita itu terdengar konyol, tetapi Mongrean tidak dapat menemukan satu kebohongan pun di matanya. Yang paling membuatnya terkesan adalah potensi mengerikan yang tersembunyi di dalam diri anak ini. Dia menyaksikan keluarganya mati, mengejar musuh yang jauh lebih kuat dari dirinya, meneliti kelemahannya, dan kemudian mengubah pengetahuan itu menjadi rencana balas dendam yang sempurna. Bagi Mongrean, ancaman kecil ini seolah diciptakan untuk memburu iblis. Sayangnya, bocah itu yakin kisahnya sudah berakhir. Dengan balas dendam yang tuntas dan tidak ada keluarga lagi, dia mengklaim tidak ada lagi yang mengikatnya ke dunia ini. Yang dia inginkan hanyalah mati dengan tenang di samping kuburan mereka. Mongrean menjawab pidato depresi itu dengan sentilan tajam ke dahinya, lalu menyadari dia bahkan belum menanyakan namanya. Bocah itu memperkenalkan dirinya sebagai Yi, nama yang bisa berarti mengubah dunia. Dia menyebutnya nama yang bagus sebelum mematahkan logikanya. Apakah memenggal kepala satu iblis benar-benar menebus semua yang telah dicuri darinya? Yi bersikeras bahwa itu benar, tetapi Mongrean bertanya-tanya apakah dia benar-benar mempercayai hal itu atau hanya memaksakan dirinya untuk menerima satu kematian sebagai cukup. Makhluk itu mengambil keluarganya, rumahnya, dan bahkan keinginannya untuk terus hidup. Satu kepala jelek di gerbang tampak seperti nilai tukar yang sangat buruk. Dia tidak menjawab pertanyaan itu untuknya. Sebaliknya, dia berdiri, menyatakan bahwa dia adalah manusia, dan membatalkan permintaan penduduk desa. Sebelum pergi, Mongrean menyuruh Yi untuk hidup dengan baik, meninggalkannya dengan satu makanan hangat dan sebuah pertanyaan yang terus membekas di pikirannya. Kembali di desa, penduduk sangat marah karena Mongrean tidak membunuh monster mereka. Mereka bahkan menawarkan lebih banyak uang karena tampaknya setiap masalah moral dapat diselesaikan dengan meningkatkan anggaran. Mongrean menegaskan bahwa pembayaran bukanlah masalahnya. Tidak peduli seberapa dekat dia memeriksa Yi, dia menemukan seorang anak manusia, bukan iblis yang mengenakan kulit manusia. Ketika dia bertanya mengapa mereka begitu membencinya, penduduk desa menunjuk matanya yang meresahkan dan mengklaim mereka selalu tahu dia akan membawa bencana. Alasan mereka membuatnya jijik. Bagi Mongrean, monster yang sebenarnya adalah orang dewasa yang mengutuk seorang yatim piatu hanya karena dia terlihat berbeda dan sulit dimengerti oleh mereka.
dia juga memperingatkan bahwa kebencian dan dendam menciptakan karma buruk, dan karma buruk menarik iblis sungguhan. Alih-alih mendengarkan profesional yang mereka sewa, seorang pria bersikirasi pasti telah memanggil makhluk yang membunuh keluarganya. Itu akhirnya cukup untuk mematahkan kesabaran Mongrean. Tanduk muncul di kepalanya. Matanya bersinar merah dan dia memperingatkan bahwa siapapun yang terus menyiksa anak itu akan berurusan langsung dengannya. Para penduduk desa hampir gemetar ketakutan saat menyadari pemburu iblis mereka ternyata bukan manusia juga. Mongrean mengungkapkan bahwa dia adalah Dokaibi yang bekerja dengan manusia untuk membasmi iblis. Meskipun dia sudah tahu orang bodoh seperti mereka hanya akan melihat monster lain. Dengan peringatannya tersampaikan, dia secara resmi membatalkan permintaan dan pergi. Para pengecut itu terlalu takut untuk menghadapinya, tetapi kebencian mereka terhadapi tetap beroperasi penuh. Mereka memutuskan jika pemburu iblis tidak mau melindungi desa, maka mereka sendiri yang akan menangani monster kecil itu. Malam itu, massa berbaris menuju rumah Yi yang hancur dengan peralatan pertanian dan obor. Mereka membakar properti itu dan tertawa tentang bagaimana mereka seharusnya melakukannya lebih awal. Dalam pikiran mereka yang terdistorsi, membakar segalanya akan memastikan Yi tidak akan pernah bisa tinggal di desa. Bocah itu mati-matian mencoba memadamkan api karena kuburan sederhana di samping rumah adalah satu-satunya yang tersisa dari keluarganya. Penduduk desa tidak peduli. Mereka terus berteriak agar semuanya terbakar. Dan seperti yang diperingatkan Mongrean, perilaku buruk mereka membuahkan hasil yang mengerikan. Kebencian yang mengalir dari massa berkumpul menjadi energi iblis yang tebal. Energi itu memelintir tubuh mereka, mengisi mata mereka dengan cahaya merah, dan menutupi mereka dengan api ungu. Orang-orang yang sepanjang hari menyebut Yi sebagai monster akhirnya memanggil monster sungguhan melalui karma buruk mereka sendiri. Tubuh mereka yang kerasukan bergabung di sekitar sarjana wadu raksasa, dan iblis itu dengan senang hati mengulangi keinginan massa untuk membakar segalanya. Yi hanya bisa menatap dengan tidak percaya. Iblis lain muncul di depannya, dan yang satu ini menghancurkan kuburan tempat dia berencana untuk mati. Ledakan kekuatan iblis membuat bocah kecil itu terlempar melintasi tanah. Saat dia berbaring di antara reruntuhan yang terbakar, Yi menyadari bahwa kehilangan keluarganya bukanlah akhir. Iblis sekarang mencuri bahkan kesempatan terakhirnya untuk beristirahat di samping mereka. Pertanyaan Mongrean sebelumnya mulai bergema di kepalanya. Apakah membunuh satu makhluk benar-benar menebus kehilangannya, atau dia hanya meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu sudah cukup? Dengan penduduk desa yang terkorupsi mendekat, Yi meraih sisa senjata sederhananya dan menyeret tubuhnya yang memar untuk berdiri. Dia menyerang meskipun perbedaan kekuatan sangat tidak masuk akal. Iblis itu memukulnya, mencengkeramnya, dan mencabik-cabiknya dari segala arah. Namun, bocah ini rupanya tidak pernah menerima instruksi untuk menyerah dan melemparkan kapaknya ke mata monster itu. Berlumuran darah dan bertahan dengan sisa tenaga, Yi akhirnya mengerti apa yang sebenarnya dia inginkan. Balas dendamnya baru akan selesai ketika setiap iblis di dunia ini telah dibasmi. Sayangnya, membuka tujuan seumur hidup tidak datang dengan peningkatan kekuatan instan. Iblis-iblis itu mengalahkannya, dan Yi tinggal hitungan detik menjadi santapan mereka berikutnya. Saat Mongrean tiba-tiba kembali, dia menebas makhluk-makhluk yang menyerang, menangkap bocah yang hampir roboh itu, dan mengakui bahwa melihat tubuh sekecil itu melawan iblis benar-benar mengesankan. Dibandingkan dengannya, orang dewasa yang bertanggung jawab atas kekacauan ini adalah penghinaan total. Memegang Yi dengan aman, dia menjelaskan bahwa kebencian dan karma buruk menghasilkan energi iblis, dan energi iblis menarik iblis. Itulah tepatnya mengapa dia memperingatkan penduduk desa untuk berhenti bertingkah seperti sampah manusia. Yi tidak pernah memanggil sarjana wadu baru ini. Kebencian mereka sendirilah penyebabnya. Mongrean kemudian menghadapi massa yang terkorupsi dan dengan dingin memerintahkan mereka untuk pergi meminta maaf kepada keluarga bocah itu yang sudah mati. Iblis-iblis itu menyerang bersama, tetapi Mongrean memperlakukan seluruh pasukan itu seperti pekerjaan rumah yang menyebalkan. Satu serangan santai merobek makhluk-makhluk kecil dan meledakkan sarjana wadu raksasa itu hingga berkeping-keping. Monster itu mati-matian mencoba pulih dan meraung cukup keras untuk mengguncang desa yang terbakar itu. Mongrean tidak terkesan. Dia mengeluh bahwa kawanan itu terlalu berisik dan menyelesaikannya dengan satu serangan terakhir. Badai kekuatan memukir. Makhluk itu menjadi potongan-potongan. Dan pada saat api mulai mereda, setiap iblis dalam masa itu telah dibasmi. Yi terbaring pingsan di dekatnya, masih menggumamkan janji yang sama melalui rasa sakitnya, dia akan membasmi mereka semua. Mongrean menatap bocah yang hancur itu dan memutuskan dia membuat pilihan yang tepat. Jalan di depan mungkin akhirnya mengubahnya menjadi iblis pendendam, tetapi hari-hari baik mungkin masih bisa menemukannya jika dia cukup bertahan hidup untuk melihatnya. Dia dengan lembut mengangkat Yi ke dalam pelukannya dan membawanya menjauh dari sisa-sisa rumah yang terbakar yang merupakan satu-satunya yang pernah dia kenal. Sampai dia menjadi cukup kuat untuk membawa balas dendamnya sendiri, Mongrean akan menjaganya. Beberapa waktu kemudian, Yi terbangun di dalam rumah yang tenang sementara Mongrean duduk di luar dengan santai bermain dengan kupu-kupu. Seolah malam sebelumnya tidak terjadi kekacauan total. Saat matanya terbuka, ingatan itu membanjiri pikirannya kembali. Dia ingat sarjana wadu, penduduk desa yang kerasukan, dan api ungu yang melalap kuburan yang dia buat untuk keluarganya. Menyadari tidak ada satupun yang merupakan mimpi buruk seketika menguras warna dari wajahnya. Kemudian Yi menyadari sesuatu yang aneh. Dia terbakar, dipukuli, dan hampir terkoyak. Namun, setiap luka telah menghilang tanpa meninggalkan satu bekas luka pun. Dia berterima kasih kepada Mongrean karena menyelamatkan dan merawatnya, mengakui bahwa Dokaibi adalah ras yang luar biasa. Mongrean lebih penasaran mengapa dia tetap begitu tenang setelah mengetahui apa dia sebenarnya. Yi hanya mengingatkannya bahwa dia berkata dia bukan iblis dan telah menunjukkan kebaikan padanya. Itu sudah cukup baginya. Kurangnya, prasangka yang lengkap membuatnya tidak terkesan, terutama karena bocah 10 tahun
tahun ini sudah lebih masuk akal daripada gabungan semua orang dewasa di desa lamanya. Mongren mengonfirmasi namanya dan bertanya apakah dia ingat tawaran yang dia buat sebelum dia pingsan. Dia ingin Yi mengikutinya, mempelajari seni membasmi iblis langsung darinya, dan secara resmi menjadi muridnya sampai dia tumbuh tua dan cukup kuat untuk bertahan hidup sendiri. Dia akan memberinya rumah. Lebih penting lagi, dia berjanji untuk memberikan kekuatan yang dia butuhkan untuk melakukan balas dendamnya. Kesepakatan itu terdengar seperti semua yang diinginkan Yi, itulah sebabnya penyintas kecil kita yang curiga tidak langsung menerimanya. Mongren tertawa melihat betapa tajamnya dia dan memperingatkan bahwa mengikutinya tidak berarti kehidupan yang nyaman. Rumah barunya terletak di dalam wilayah Dokaebi. Dokaebi mungkin berbeda dari iblis, tetapi mereka masih memiliki energi iblis. Jadi, tempat manapun yang dipenuhi mereka secara alami berbahaya bagi manusia. Lebih buruk lagi, Mongren mengklaim ajarannya begitu brutal sehingga setiap hari akan terasa seperti neraka. Daripada membuatnya takut, kata neraka menarik perhatian Yi. Dia menyukai kedengarannya. Lagi pula, pelatihan yang lembut dan nyaman tidak akan membantunya membasmi setiap iblis yang hidup. Dia menerima Mongren sebagai tuannya dan berjanji untuk mengikuti kemanapun dia memimpin. Mongren mengakui dia hanya membuat situasi terdengar menakutkan karena dia ingin menakutinya sedikit. Sayangnya baginya, bocah ini sudah masuk ke sarang iblis sendirian, jadi ancaman biasa telah kehilangan sebagian besar kekuatannya. Karena keputusannya sudah bulat, dia meletakkan makanan lain di depannya dan memerintahkannya untuk pulih sebelum mereka pergi. Dia juga memaksanya untuk menghabiskan setiap gigitan terakhir. Rupanya, ujian masuk untuk berburu iblis dimulai dengan membersihkan meja makan. Yi patuh tanpa keluhan, dan begitu tubuhnya pulih, keduanya meninggalkan dunia manusia dan memulai perjalanan mereka menuju desa Dokaebi. Semakin dalam mereka melakukan perjalanan ke pegunungan, semakin meresahkan hutan itu jadinya. Pohon-pohon memelintir menjadi bentuk-bentuk aneh. Udara menjadi berat dan energi iblis memenuhi seluruh area. Mongren memimpin Yi di sepanjang jalan yang dilindungi oleh tali suci dan memperingatkannya untuk tidak mengambil satu langkah pun di luarnya. Dengan kekuatannya saat ini, meninggalkan rute yang dilindungi akan menjadi perjalanan satu arah. Akhirnya, mereka mencapai gerbang besar milik tempat yang disebut Kuil Guisu. Sebuah tanda di pintu masuk mengumumkan bahwa roh melindungi kuil dan manusia dilarang masuk. Yi ragu-ragu, tetapi secara mengejutkan, dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dia bertanya apakah Mongren bisa dihukum karena membawa manusia ke wilayah Dokaebi. Dia merasa aneh bahwa anak itu lebih peduli padanya daripada gerbang besar terlarang di depannya. Mongren meyakinkannya bahwa tidak ada seorang pun di kuil Guisu yang cukup gila untuk mempertanyakan sang pemimpin. Yi tidak tahu apa arti gelar itu, tetapi gerbang terbuka sebelum dia bisa bertanya. Di sisi lain adalah pemukiman yang menakjubkan yang tidak terlihat seperti hutan bermusuhan yang mereka lintasi. Kuil Guisu dipenuhi dengan bangunan-bangunan indah, air jernih, pohon-pohon berwarna-warni, dan tak terhitung banyaknya Dokaebi yang hidup berdampingan dengan damai. Yi hampir tidak bisa mempercayai pemandangan itu sementara para penduduk hampir tidak percaya seorang anak manusia baru saja berjalan melalui pintu masuk terlarang mereka. Beberapa segera mengeluh tentang gangguan tersebut, tetapi seluruh kerumunan terdiam saat Mongren berbicara. Dia memperkenalkan Yi, mengumumkan bahwa dia akan belajar seni, membasmi iblis langsung darinya dan menyatakan dia sebagai anggota baru keluarga mereka. Begitu saja, permusuhan semua orang lenyap. Siapapun yang dibawa oleh sang pemimpin diterima dan rupanya itulah akhir dari diskusi. Yi akhirnya mengerti bahwa Mongren bukanlah pemburu iblis biasa. Dia adalah pemimpin yang tidak diragukan dari kuil Guisu dan satu kalimat darinya cukup untuk membuat seluruh desa mengadopsi manusia terlarang. Setelah sambutan yang sangat damai, Mongren mengumumkan bahwa inilah saatnya untuk bagian terpenting dari berburu iblis. Yi mengharapkan teknik rahasia, cobaan mematikan, atau setidaknya pedang. Sebaliknya, dia menempatkannya di depan meja yang terkubur di bawah makanan dan memerintahkan koki untuk membawa lebih banyak daging. Yi tidak bisa mengerti bagaimana pesta yang cukup besar untuk memberi makan pasukan ada hubungannya dengan membasmi iblis. Mongren menunjukkan kelemahan nyata yang entah bagaimana dia lupakan. Dia masih anak yang sedang tumbuh. Anak-anak memiliki dua tugas suci, makan dan tidur sebanyak mungkin. Jika dia gagal membangun tubuh yang kuat sekarang, dia akan menyesalinya ketika dia menjadi pemburu sejati. Penjelasan itu langsung masuk akal bagi Yi. Dalam pikirannya, ini adalah sekadar tahap pertama dari menciptakan tubuh pembunuh iblis yang sempurna. Jadi, bocah kita menyiram makanan dengan tekad yang sama yang dia gunakan melawan Sarjana Wadu. Orang yang menyediakan gunung makanan itu adalah seorang gadis muda yang ceria bernama Gonga. Mongren menyuruhnya untuk menyiapkan tempat bagi Yi untuk tinggal dan yang lebih penting, pastikan dia menghabiskan seluruh meja. Yi akhirnya mengerti apa yang dimaksud tuannya dengan neraka. Hukuman pertamanya rupanya makan sampai perutnya mengajukan teluhan resmi. Gonga sangat senang bertemu dengan anak yang dibawa pulang oleh sang pemimpin dan segera memeriksanya untuk memeriksa apakah manusia benar-benar tidak memiliki tanduk. Yi memberitahunya bahwa dia berusia 10 tahun sementara Gonga dengan bangga mengumumkan bahwa dia berusia 22 tahun dan oleh karena itu jauh lebih dewasa. Dokaebi lain dengan cepat merusak momen besarnya dengan menjelaskan bahwa manusia menua sekitar 2 kali lebih cepat dari jenis mereka. Secara praktis, Gonga hanya sekitar 1 tahun lebih tua dari Yi. Dia menolak membiarkan matematika menghancurkan otoritasnya dan dengan bangga menyatakan dirinya sebagai kakak perempuannya yang baru. Bagaimanapun, begitu entah bagaimana selamat dari pesta itu, Gonga membawanya melalui desa sementara dia berjuang untuk berjalan dengan perutnya yang terlalu kenyang. Dia meyakinkannya bahwa orang muda mencerna makanan dengan cepat, yang mudah dikatakan ketika bukan perutnya yang berjuang untuk hidup. Gonga kemudian berbicara tentang betapa beruntungnya dia menerima pelatihan pribadi dari sang pemimpin. Setiap Dokaebi muda lainnya akan cemburu. Ketika Yi bertanya apakah Mongren benar-benar luar
biasa, Gonga terkejut bahwa dia setuju untuk mengikuti wanita itu tanpa mengetahui reputasinya. Dia menjelaskan bahwa Mongrean adalah legenda hidup yang telah memburu iblis selama lebih dari 300 tahun. Dia mungkin lebih kuat dari gabungan semua Dokaibi lain di kuil Guisu. Yi tiba-tiba mendapatkan pemahaman baru tentang tuan yang dia pilih. Dokaibi mungkin menyerupai manusia, tetapi rentang hidup dan kekuatan mereka beroperasi pada skala yang sama sekali berbeda. Meski begitu, Mongrean dan Gonga tidak terasa seperti monster yang diajarkan Yi untuk ditakuti. Gonga dengan bersemangat membayangkan pemburu iblis terkenal seperti apa yang akan dia jadikan dan membuatnya berjanji untuk tidak melupakan kakak perempuannya setelah mendapatkan reputasi. Melihat senyumnya, Yi menyadari tidak banyak perbedaan antara orang-orang kuil Guisu dan manusia biasa. Jika ada, makhluk-makhluk yang dianggap tidak manusiawi ini telah menunjukkan kepadanya lebih banyak kehangatan dalam satu hari daripada desa kelahirannya yang ditawarkan dalam 10 tahun. Perasaan itu sangat asing sehingga hampir membuatnya merasa tidak nyaman. Tetapi untuk pertama kalinya sejak kehilangan keluarganya, Yi tampaknya telah menemukan tempat di mana orang benar-benar menginginkannya. Tentu saja, kedamaian tidak bisa berlangsung selamanya. Saat Yi mulai rileks, sekelompok Dokaibi muda memblokir jalan dan memerintahkan manusia untuk berhenti. Pemimpin mereka marah karena Yi memasuki wilayah terlarang dan entah bagaimana menerima hak istimewa untuk belajar langsung dari pemimpin mereka yang sangat sibuk. Tidak seperti penduduk yang ramah di gerbang, orang-orang ini datang membawa cukup kecemburuan untuk memberi daya pada seluruh desa. Mereka menyarankan untuk melakukan percakapan pribadi dengan anak baru. Gonga dengan gugup mengenali mereka sebagai Ilchu, Woljiang dan anggota geng Gogul, yang membuat satu hal menjadi sangat jelas. Masalah telah resmi tiba. Yi tidak terlihat takut. Setelah tumbuh di sekitar manusia yang membencinya karena berbeda, mata yang mengancam dan senyum kejam jauh lebih akrab daripada kebaikan. Bahkan di rumah baru yang aneh ini, bocah kita akhirnya menemukan jenis orang yang dia sudah tahu persis cara menanganinya. Gonga dengan marah menuntut untuk mengetahui mengapa Ilchu dan teman-temannya menyerangi. Ilchu mengklaim tidak ada yang menindas siapapun karena sparring adalah hal yang wajar di kuil Guisu. Menurutnya, dia hanya menunjukkan kepada manusia celah besar di antara mereka. Jika Yi tidak bisa selamat dari pertarungan melawan anak seusianya, maka dia tidak punya urusan mempelajari seni membasmi iblis dan menantang monster sungguhan. Kedengarannya seolah-olah Ilchu melakukan kebaikan padanya, tetapi di dalam, alasannya sama sekali tidak mulia. Mongrean adalah pemimpin kuil Guisu dan pahlawan yang dikagumi setiap Dokaibi muda. Namun alih-alih mengajar Ilchui, dia membawa pulang manusia misterius dan secara pribadi memilihnya sebagai muridnya. Ilchu tidak bisa mengerti apa yang membuat Yi begitu istimewa dan kecemburuan itu telah mengubah pelajaran membantunya menjadi pemukulan yang sangat antusias. Bahkan setelah dijatuhkan, Yi perlahan menyeret dirinya kembali. Gonga mencoba untuk ikut campur, tetapi bocah kita yang babak belur itu mengejutkan semua orang dengan meminta maaf padanya. Karena dia menghabiskan masa kecilnya dikelilingi oleh orang-orang yang membencinya, dia berasumsi kelompok itu telah menyeretnya pergi hanya untuk menindas orang luar. Sekarang setelah Ilchu menjelaskan ini adalah pelatihan, Yi mengklaim dia salah memahami situasi. Tanggapan itu benar-benar membuat Ilchu lengah. Manusia itu memar, berdarah, dan hampir tidak bisa berdiri. Namun, dia tidak mengeluh atau meminta Gonga untuk menyelamatkannya. Lebih buruk lagi, dia tidak terlihat takut. Ekspresi tenang itu membuat Ilchui lebih kesal daripada hinaan apapun. Dia mengumumkan bahwa dia hanya menahan diri karena Yi terlihat cukup rapuh untuk mati dari satu pukulan serius. Karena manusia itu bertindak begitu percaya diri, Ilchu memutuskan sudah waktunya untuk membuat perbedaan di antara mereka menjadi sangat jelas. Apa yang mengikuti adalah kurang dari sparring dan lebih dari pembongkaran terjadwal. Yi tidak bisa menandingi kekuatan, kecepatan, atau pengalaman Dokaibi, dan setiap pertukaran mengirimnya langsung kembali ke tanah. Namun, Ilchu perlahan menyadari ada sesuatu yang salah. Setiap kali kepalan tangan mendekati wajah Yi, bocah itu tidak pernah menutup matanya. Kebanyakan orang secara naluriah meringis sebelum terkena pukulan, terutama setelah menerima begitu banyak sampel gratis. Yi terus menonton sampai detik terakhir yang memungkinkan. Dia tidak hanya menahan serangan, dia mempelajari setiap serangan itu. Setelah menerima pukulan demi pukulan, dia memperhatikan bahwa Ilchu mengikuti pola. Begitu Yi memahami ritmenya, dia memprediksi serangan berikutnya, lolos darinya, dan akhirnya menciptakan pembukaan untuk serangan balik. Kepalan tangannya jatuh sedikit pendek, membuktikan Mongrean benar tentang tubuh kecilnya yang membutuhkan lebih banyak makanan dan pertumbuhan. Namun, pukulan yang hampir mengenai itu menegaskan sesuatu yang penting. Celah di antara mereka mungkin besar, tetapi tidak mustahil untuk dihitung. Yi kemudian bertanya apakah nama lengkap Ilchui adalah Gong Ilchui. Setelah Dokaibi itu mengonfirmasinya, Yi dengan tenang meminta agar dia tidak pernah menahan diri lagi hanya karena lawan terlihat lemah. Iblis sungguhan tidak akan menawarkan belas kasihan semacam itu, jadi pelatihan berdasarkan belas kasihan tidak berguna. Kemudian, setelah dilipat di seluruh lapangan latihan, anak gila ini meminta Ilchu untuk berlatih dengannya lagi suatu saat nanti. Semua orang tercengang. Yi tidak mendaratkan satu pukulan bersih pun, namun dia memperlakukan kekalahan itu seperti buku yang penuh dengan informasi berguna. Pertemuan aneh itu berakhir dan dia kembali ke Mongrean terlihat sangat mengerikan pada hari pertama kehidupan barunya. Gonga sudah melaporkan bahwa Ilchu dan yang lainnya menindasnya meskipun Yi terus menyebutnya sparring. Mongrean melihat wajahnya yang bengkak dan menunjukkan bahwa latihan normal biasanya tidak meninggalkan seseorang dalam kondisi seperti itu. Tanpa seolah dia kalah beradu argumen dengan sebuah gunung. Mongrean menarik Yaya lebih dekat dan menyembuhkannya dengan energi hijau yang sama seperti yang dia gunakan pada luka bakarnya. Dia menjelaskan bahwa perkelahian antara anak-anak saat tumbuh dewasa adalah hal wajar, namun jika yang lain keterlaluan, dia harus segera datang padanya. Lalu dia mengajukan pertanyaan yang paling dia pedulikan. Apakah
dia memukul Ilchu setidaknya sekali, Ei meyakinkannya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena setiap serangannya meleset. Dia juga mengakui bahwa sebagai seseorang yang dirawat oleh kuil Guisu, dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi orang-orang yang melindunginya. Jawaban itu membuat Mongrean lebih kesal daripada memar yang diderita Yaya. Dia mencengkeram wajahnya, menyebutnya bocah yang menyebalkan, dan mengingatkannya bagaimana dia memperkenalkannya di gerbang. Dia tidak pernah menyebutnya tamu, beban, atau proyek amal. Dia menyebutnya keluarga. Jika ia benar-benar menerima tempat itu, dia harus berhenti bersikap seolah semua orang melakukan bantuan padanya dengan membiarkannya tetap hidup. Setelah Yi berjanji untuk mengingatnya, Mongrean meluruskan kesalahpahaman lainnya. Ilchu tidaklah tak tersentuh hanya karena Yi lemah atau karena yang lain takut menyinggung sang kepala kuil. Selama bagian serius dari percakapan mereka, Yaya benar-benar tidak bisa menjangkaunya. Ilchu sudah memiliki kecakapan bela diri yang cukup untuk berduel dengan Dokaibi dewasa. Yaya secara alami menganggap itu berarti bocah tersebut bisa berburu iblis, tetapi Mongrean mengatakan dia hampir pasti akan mati jika mencobanya. Logikanya terdengar terbalik. Yaya membunuh sarjana wadu kelas rendah meskipun lebih lemah dari Ilchu. Sementara itu, Ilchu bisa menghajari sepanjang hari, tetapi tetap akan tak berdaya melawan iblis berbahaya. Mongrean menggunakan kontradiksi itu untuk mengajarkan dasar-dasar seni pengusir iblis. Seorang pemburu iblis yang baik membutuhkan dua hal, pengetahuan dan kecakapan bela diri. Yi mengalahkan sarjana wadu karena dia mempelajari kelemahannya dengan garam dan menyusun seluruh rencananya berdasarkan fakta itu. Ilchu memiliki banyak kekuatan, tetapi tanpa memahami musuhnya, iblis yang kuat bisa membunuhnya sebelum kekuatan itu berarti apapun. Yi memiliki masalah sebaliknya. Pikirannya dapat mengidentifikasi kelemahan dan membuat rencana, tetapi tubuhnya terlalu kecil dan belum berkembang untuk melaksanakannya dengan andal. Tanpa keberuntungan luar biasa, dia akan mati sebelum mencapai bagian penting dari strateginya. Pengetahuan menciptakan peluang untuk menang. Kecakapan bela diri memungkinkan pemburu untuk merebut peluang itu. Hanya seseorang yang mengembangkan keduanya yang memenuhi syarat untuk terus mempelajari seni pengusir iblis. Setelah pelajaran itu meresap, Mongrean memberikan tugas resmi pertamanya kepada Yi. Seminggu kemudian, Gonga menemukannya terkubur di balik tumpukan buku yang tidak masuk akal. Sejak menerima instruksi Mongrean, Yaya hampir tidak melakukan apapun selain membaca dan berlatih. Gonga bertanya apakah dia bosan dan menawarkan untuk bermain dengannya sebagai kakak perempuannya. Yaya dengan sopan menolak karena waktu dalam sehari tidak pernah cukup. Mongrean tidak akan membiarkannya berlatih mengusir iblis sampai dia menyelesaikan kedua tugas tersebut. Agar pengetahuannya diakui, dia harus membaca setiap buku di seluruh perpustakaan. Gonga menatap rak-rak yang tak ada habisnya dan memutuskan bahwa dia lebih memilih menggigit lidahnya sendiri daripada mencoba penyiksaan seperti itu. Sebaliknya, Yaya justru suka membaca. Tugas itu sulit karena perpustakaannya sangat besar, bukan karena dia membenci pekerjaannya. Jadi, sementara Gonga mempertanyakan kewarasannya, kutu buku kecil kita dengan tenang terus menyerap setiap informasi yang dikumpulkan kuil Guisu tentang iblis. Namun, buku-buku itu tidak dapat menjelaskan mengapa Yi terus kembali dengan nomor baru. Dia mengungkapkan bahwa tugas keduanya adalah agar kecakapan bela dirinya diakui dengan memenangkan pertandingan tanding. Tentu saja, Mongrean memilih lawan yang paling masuk akal, yaitu Dokaibi yang baru saja menjadikannya samsak tinju. Sejak menerima tugas itu, Yaya menantang Ilchu setiap hari. Ilchu bingung dan semakin marah. Dia mengeluh bahwa dia tidak bisa membunuh manusia dan tidak pernah setuju untuk menjadi samsak latihan pribadinya. Yi dengan polos mengingatkannya bahwa pembunuhan seharusnya tidak terjadi saat latihan tanding. Bahkan Gonga bertanya-tanya apakah Mongrean serius. Seorang manusia mengalahkan Dokaibi melalui pertarungan fisik terdengar mustahil, terutama ketika Ilchu sudah bisa melawan orang dewasa. Yaya menolak menggunakan ketidakmungkinan sebagai alasan. Latihan tanding ada untuk mempersiapkan seseorang menghadapi pertarungan nyata, dan iblis tidak akan dengan sopan membiarkannya sendirian hanya karena dia merasa belum siap. Ilchu memperingatkan manusia itu agar tidak menganggap menahan diri sebagai kelemahan dan mengancam akan mematahkan setiap tulang di tubuhnya. Gonga langsung melangkah di antara mereka dan menyuruhnya berhenti menakut-nakuti Yaya, membuat Ilchu semakin cemburu. Dari sudut pandangnya, penyusup manusia ini sekarang bersembunyi di balik gadis yang perhatiannya dulu milik kelompok mereka. Namun Yaya melangkah melewati Gonga dan berjanji untuk tidak menyalahkan Ilchu, bahkan jika tulangnya patah. Kemudian dia meminta pertandingan lagi. Pada titik ini, Ilchu mencapai satu-satunya kesimpulan logis yang tersedia. Manusia itu benar-benar gila. Tidak peduli berapa kali Yaya dijatuhkan, dia kembali keesokan harinya dengan sapaan yang sama dan permintaan yang sama untuk bertanding. Hari demi hari, Ilchu mengalahkannya. Yaya mengabaikan setiap peringatan, menyerap setiap pelajaran menyakitkan, dan terus kembali tanpa mendaratkan satu pukulan pun. Ilchu mengatakan pada dirinya sendiri bahwa manusia itu tidak punya bakat dan seharusnya sudah berhenti sejak lama. Manusia biasa tidak bisa mengalahkan Dokaibi, jadi semua usaha ini pasti sia-sia. Namun, mata Yaya terus mengganggunya. Bahkan saat kalah, mata itu tidak pernah terpaku hanya pada lawan yang berdiri di depannya. Mereka melihat melampaui Ilchu seolah Yaya sudah bisa melihat kemenangan masa depan yang tidak dipercayai orang lain. Perasaan itu merayap di bawah kulit Ilchu dan mendorongnya untuk berlatih lebih keras juga. Dia memukul samsak latihan dan menolak untuk bersantai sementara saingannya terus meningkat. Senyum Gonga dan pengakuan Mongrean adalah hal-hal yang dia inginkan untuk dirinya sendiri, dan dia menolak membiarkan orang luar mencuri salah satunya. Tetap saja, Ilchu tetap yakin bahwa bakat Yi tidak akan pernah bisa setingkat dengan miliknya. Sebelum pertandingan lain, Ilchu diam-diam bersumpah bahwa tinju Yi tidak akan pernah mencapainya selama manusia itu hidup. Kemudian musim mulai berganti. 1 tahun
tahun penuh berlalu dan kedua anak itu saling berhadapan di tempat latihan yang sama sementara dedaunan musim gugur melayang di sekitar mereka. Teman-teman mereka menyaksikan dengan ekspresi tertegun saat hal yang mustahil akhirnya terjadi. Ilchu terhuyung mundur, memegangi pipinya dan berjuang memahami apa yang baru saja memukulnya. Di seberang lapangan berdiri Yaya yang lebih tua, lebih tinggi, dan tampak lebih kuat dengan satu kepalan tangan masih terulur. Selama 1 tahun penuh, dia membaca, melatih tubuhnya, menanggung kekalahan, menghafal pola serangan, dan menantang tembok yang sama setiap hari. Sekarang, pukulan yang disumpah Ilchu tidak akan pernah menyentuhnya akhirnya mendarat. Ilchu marah karena manusia yang pernah dia kalahkan tanpa usaha telah meninjunya di wajah. Menolak menerima kenyataan, dia menyerang dan mengancam akan membunuh Yi. Tetapi sisa pertandingan hanya menjadi lebih memalukan. Yaya dengan tenang menghindari setiap serangan yang diarahkan padanya. Ilchu berlatih keras selama setahun terakhir, jadi dia tidak mengerti bagaimana Yi meningkat sebanyak ini dalam waktu yang sama. Perbedaannya adalah Yi tidak lagi bergerak berdasarkan insting putus asa. Setelah setahun belajar, pengkondisian, dan melawan lawan yang sama setiap hari, dia akhirnya mengerti pelajaran Mongrean tentang menggabungkan pengetahuan dengan kecakapan, bela diri. Kebanyakan iblis memiliki tubuh yang jauh lebih kuat daripada manusia manapun. Tidak peduli seberapa keras orang biasa berlatih, tubuh pada akhirnya mencapai batas yang tidak bisa dilewati oleh usaha murni. Jika berburu iblis tidak lebih dari sekadar kontes kekuatan, umat manusia akan selalu ada dalam menu mereka. Pengetahuanlah yang menciptakan jalan melintasi kesenjangan yang mustahil itu. Dengan mempelajari kebiasaan lawan, mengidentifikasi titik vital, dan memilih setiap gerakan dengan hati-hati, seorang pemburu yang lebih lemah bisa membangun rute menuju kemenangan. Yaya membuktikan ide tersebut melawan Ilchu. Setelah kalah darinya berkali-kali, dia telah menghafal setiap pola serangan dan kebiasaan kecil. Dia menyelinap di sekitar serangan yang sama yang dulu mengenainya tanpa gagal dan hanya membidik celah yang benar-benar berarti. Tentu saja, pengetahuan saja tidak bisa meninju wajah seseorang. Seorang pemburu mungkin memahami setiap kelemahan, tetapi informasi itu tidak berguna jika tubuh tidak bisa bergerak cukup cepat atau mencapai target. Disitulah letak kecakapan bela diri. Yaya menghabiskan tahun itu untuk memperkuat tubuh rapuhnya yang menyebabkan serangan baliknya pertama kali gagal. Dia mengulangi pelajaran yang sama sampai pengamatan, penilaian, dan gerakan menjadi naluriah. Ketika pikirannya memberitahunya di mana harus menyerang, tubuhnya sekarang dapat memberikan jawaban tanpa ragu-ragu. Hanya dengan mengembangkan kedua kemampuan itulah manusia secara realistis dapat memburu iblis. Yaya membuktikan bahwa dia melewati ambang batas pertama itu dengan sepenuhnya mengungguli Ilchu. Gonga hampir tidak percaya dia mengalahkan Dokaibi itu hanya setelah 1 tahun, terutama karena hasilnya bahkan tidak seimbang. Ilchu mengakhiri pertandingan terbaring telentang sementara Yi berdiri di atasnya. Setelah itu, Gonga mengikuti melalui kuil Guisu sambil dengan lantang menjelaskan betapa luar biasanya dia. Yi dengan datar menunjukkan bahwa dia yang luar biasa karena entah bagaimana bisa berbicara tanpa henti. Jalan santai mereka berakhir ketika mereka melihat Mongrean bersiap pergi dengan sekelompok Dokaibi bersenjata. Yaya bertanya, kemana mereka pergi dan Mongrean menyadari dia belum pernah menjelaskan salah satu tugasnya sebagai kepala kuil. Untuk melindungi aliansi kuil Guisu dengan dunia manusia, dia memimpin perburuan iblis reguler setiap tahun. Dengan membantu manusia yang menderita akibat serangan iblis, para Dokaibi membuktikan ras mereka bisa dipercaya. Yi akhirnya mengerti mengapa Mongrean tiba di desanya pada malam hari insiden. Sarjana Wadu menyelamatkannya bukanlah bagian dari perjalanan acak. Dia menemukannya selama misi pembasmian tahun sebelumnya. Sebelum pergi, Mongrean bertanya apakah Yi telah membuat kemajuan pada tugasnya. Yang mengejutkan semua orang, Ilchu tiba-tiba merangkulnya dan melaporkan hasilnya sendiri. Dia mengakui Yaya mengalahkannya dalam tanding, menyebut manusia itu mengesankan, dan berjanji untuk berlatih lebih keras agar bisa menang di lain waktu. Yaya hampir lebih terkejut dengan perilaku ramah itu daripada kemenangan yang sebenarnya. Ilchu bahkan menggunakan namanya alih-alih memanggilnya manusia, yang membuat kasih sayang yang tiba-tiba itu terasa sangat mencurigakan. Mongrean, bagaimanapun, sangat senang. Dia khawatir kedua bocah itu tidak akan pernah rukun, dan dia memuji Ilchu karena menjadi cukup dewasa untuk mengakui adik laki-lakinya. Ilchu menerima pujian itu dengan senyum bangga, sementara Gonga menyadari bahwa mendapatkan rasa hormat dari saingannya mungkin adalah imbalan nyata di balik tugas Mongrean. Rekonsiliasi itu juga mengungkapkan bahwa Yi tidak menghabiskan sepanjang tahun sendirian dengan buku. Gole dengan senang hati mengatakan dia senang Ilchu akhirnya menyadari betapa baiknya Yi. Ilchu segera menuntut untuk mengetahui kapan mereka berdua menjadi teman, dan Gole dengan santai mengakui itu terjadi lebih dari setengah tahun yang lalu. Dia hanya berpura-pura mereka tidak dekat setiap kali Ilchu ada di sekitar karena kakak laki-laki mereka tampak membenci manusia itu. Ilchu menuduh Yi entah bagaimana merayu Gole yang berhati murni, lalu tiba-tiba mengundangnya untuk bermain dengan kelompok mereka. Gonga langsung mengajukan diri untuk bergabung, tetapi Ilchu mengumumkan bahwa hari itu untuk saudara laki-laki dan anak perempuan dilarang. Saat dia bertanya siapa yang menciptakan aturan bodoh seperti itu, dia dengan bangga mengungkapkan bahwa dia yang membuatnya karena dia menginginkannya. Gonga menjawab omong kosong itu dengan pukulan langsung, tetapi di balik komedi itu, satu pikiran diam-diam menggerakkan Yaya. Ilchu baru saja memanggilnya saudara laki-laki. Sayangnya, versi bermain Ilchu tampaknya merupakan tindak kriminal. Malam itu, sementara Mongrean dan para pemburu dewasa pergi, dia memimpin Yi dan yang lainnya ke penyimpanan senjata kuil Guisu. Yaya dengan gugup bertanya apakah anak-anak
bahkan diizinkan masuk, tetapi Ilchu dengan ahli mengabaikan pertanyaan itu dan memerintahkannya untuk memilih senjata. Dia juga kembali memanggil Yaya dengan sebutan manusia, membuktikan bahwa satu terobosan emosional tidak dapat menyembuhkan kebiasaan selama setahun dalam semalam. Begitu semua orang bersenjata, Ilchu mengungkapkan permainan yang sebenarnya. Mereka akan meninggalkan kuil Guisu dan menyelesaikan persaingan mereka melalui perburuan iblis. Siapapun yang membunuh iblis terlebih dahulu menang. Yaya segera mengingatkannya bahwa Mongrean secara tegas melarang mereka meninggalkan kuil sebelum dewasa. Ilchu berpendapat bahwa mereka tidak masuk ke hutan tanpa target. Sebelumnya, orang dewasa yang kembali dari patroli melaporkan mendengar bayi yang baru lahir menangis di dekatnya. Dia berasumsi suara itu milik hantu anak-anak, iblis bodoh yang terkadang berkeliaran dekat dengan kuil Guisu. Makhluk itu seharusnya cukup lemah untuk ditangani oleh sekelompok anak muda terlatih. Yaya menolak mengidentifikasi monster dari satu suara. Bacaannya mengajarkannya bahwa lebih dari 10 jenis iblis bisa meniru bayi menangis, dan beberapa di antaranya bisa melenyapkan seluruh kelompok ini sebelum sarapan. Berburu tanpa informasi yang terkonfirmasi bukanlah keberanian. Itu adalah sukarela menjadi peringatan. Dalam edisi ensiklopedia berikutnya, Ilchu menepis kekhawatiran itu sebagai Yaya yang pamer karena membaca beberapa buku. Yaya tetap menolak, menjelaskan bahwa dia tidak bisa melanggar perintah kepala kuil terlepas dari identitas makhluk itu. Ilchu segera menyebutnya pengecut dan menuduhnya bersembunyi di balik Mongrean karena dia takut jika Yaya tidak mau ikut, yang lain akan melakukan perburuan tanpanya. Golei dan yang lainnya dengan bersemangat mengikuti kakak laki-laki mereka, meninggalkan Yaya tanpa pilihan yang baik. Dia tidak bisa secara fisik menghentikan mereka semua, dan membiarkan beberapa anak yang tidak berpengalaman masuk ke hutan sendirian akan jauh lebih buruk. Pada akhirnya, dia mengikuti. Bukan karena penghinaan Ilchu melukai harga dirinya, tetapi karena seseorang dengan akal sehat perlu hadir ketika rencana mengerikan ini pasti gagal. Saat mereka bergerak melalui hutan gelap, para Dokaibi muda memperlakukan ekspedisi itu seperti ujian keberanian yang menyenangkan. Darah pemburu iblis Ilchu mendidih, dan tongkat besar berduri di bahunya membuatnya merasa mampu menghancurkan ratusan hantu anak-anak. Dia selalu ingin membunuh iblis sebelum dewasa dan percaya ini adalah cobaan yang diperlukan untuk menjadi pemburu sejati. Yang lain dengan bersemangat memutuskan bahwa menyelesaikan misi ini akan membuat mereka semua menjadi pemburu iblis resmi juga. Kepercayaan diri mereka terus tumbuh sampai mereka melihat kapak tangan sederhana di genggaman Yaya. Ilchu mengejek senjata itu dan mengingatkannya bahwa mereka datang untuk berburu iblis, bukan mengumpulkan kayu bakar. Ilchu juga menggoda Yaya karena dianggap melihat iblis untuk pertama kalinya. Menurutnya, tidak ada monster yang bisa menakuti Dokaibi yang menyentuh mayat iblis sebagai anak kecil. Kesombongan itu dengan sempurna menunjukkan perbedaan di antara mereka. Ilchu percaya keakraban dan kekuatan membuatnya siap. Yaya memahami bahwa keduanya tidak masalah jika mereka tidak tahu apa yang mereka lawan. Dia berhenti berdebat dan diam-diam meninjau informasi di benaknya. Jika makhluk itu benar-benar hantu anak-anak, itu seharusnya menyerupai anak-anak dan terutama menyusahkan manusia dengan tuntutan yang tidak masuk akal. Dalam hal itu, kecakapan bela diri Ilchu mungkin akan lebih dari cukup. Sayangnya, bagi anak-anak yang terlalu percaya diri ini, sesuatu yang jauh lebih buruk daripada hantu anak-anak sedang menunggu jauh di dalam hutan. Kelompok itu berkeliaran untuk sementara waktu tanpa menemukan apapun. Ilchu tidak mengerti kemana makhluk itu pergi karena anggota patroli jelas mendengar tangisan di area ini. Tanpa hantu anak-anak yang terlihat, Yaya menyarankan untuk kembali ke kuil Guisu. Ilchu segera memperlakukan ide masuk akal itu seperti serangan pribadi. Dia berasumsi Yaya ingin mundur karena satu kemenangan. Tanding membuatnya cukup sombong untuk memandang rendah orang lain. Yaya dengan cepat menenangkan bom kebanggaan yang berjalan itu dengan menjelaskan bahwa satu kemenangan tidak membuatnya lebih kuat. Selama pertandingan terakhir mereka, Ilchu lengah karena dia tidak pernah menyangka Yaya akan mendaratkan serangan. Jika Dokaibi itu bersiap dengan benar, mengalahkannya akan jauh lebih sulit. Ujian itu berhasil lebih dari yang diharapkan. Yaya menambahkan bahwa setelah tanding dengan Ilchu selama 1 tahun penuh, dia tahu persis betapa luar biasanya kemampuan fisik serta teknik tinju dan tendangan bocah itu. Ilchu mulai memerah dan dengan bangga setuju bahwa manusia itu memiliki mata yang bagus untuk ukuran kerdil. Yakin dia salah paham tentang Yi, dia secara resmi menawarinya tempat dalam persaudaraan sumpah kelompok itu. Ekspresi Yaya yang terjaga segera meleleh menjadi senyum hangat yang polos. Dia dengan senang hati bertanya apakah ini berarti Ilchu akan benar-benar menjadi kakak laki-lakinya, mengakui bahwa dia selalu menginginkannya. Ketulusan itu membuat Ilchu benar-benar tidak siap. Sedetik yang lalu, Yaya adalah saingannya yang menjengkelkan. Sekarang, manusia itu tiba-tiba tampak seperti adik kecil yang paling menggemaskan di hutan, dan otak Ilchu butuh waktu sejenak untuk memproses transformasi tersebut. Momen sehat mereka berlangsung sekitar 5 detik sebelum tangisan bayi bergema melalui pepohonan. Ilchu langsung melupakan setiap peringatan dan menyerbu ke arah suara tersebut, menyatakan bahwa siapapun yang menangkap hantu anak-anak itu terlebih dahulu boleh menyimpannya. Dia menyuruh adik bungsu barunya untuk tetap di belakang sementara dia menunjukkan betapa mengesankannya seorang kakak laki-laki. Yaya dan yang lainnya mengejarnya, tetapi semakin dekat mereka, semakin target mereka tidak menyerupai mangsa yang mudah. Ilchu meminta Woljang untuk mengonfirmasi bahwa hantu anak-anak seharusnya terlihat seperti bayi. Secara teknis, makhluk di depan itu memang memiliki wajah bayi. Masalah kecilnya adalah bahwa ia memiliki jauh lebih banyak daripada satu wajah. Kepala bayi yang tak terhitung jumlahnya menutupi tubuh besarnya dengan beberapa menangis, yang lain tertawa, dan sisanya
hanya menatap melalui mata kosong. Yaya mengenali bahaya terlebih dahulu dan berteriak agar semua orang lari. Benda ini jelas bukan hantu anak-anak. Sebelum kelompok itu bisa melarikan diri, makhluk itu meluncurkan banyak kepalanya keluar pada sulur berdaging yang panjang. Yaya mengangkat perisai bulat yang dia ambil dari penyimpanan dan nyaris melindungi dirinya sendiri. Namun, yang lain membawa kepercayaan diri alih-alih pertahanan. Kepala-kepala yang menyentak itu menghantam mereka, menggigit tubuh mereka, dan melemparkan semua orang ke lantai hutan. Satu merobek bahu Ilchu sebelum dia bisa mengayunkan tongkat raksasa yang seharusnya akan menghancurkan ratusan iblis lemah. Dalam beberapa saat, setiap anak terluka, dan petualangan terlarang mereka yang menyenangkan telah berubah menjadi pembantaian. Yaya dengan putus asa mencari informasi yang tersimpan dalam ingatannya. Kuil Guisu memeringkat iblis di 9 tingkat risiko, tetapi angka-angka itu tidak didasarkan pada seberapa sering pemburu membunuh makhluk itu. Mereka didasarkan pada seberapa sering pemburu selamat saat bertemu mereka. Tingkat 9 hingga 7 dianggap kelas rendah. Pemburu iblis pemula memiliki peluang sekitar 90% untuk selamat dari makhluk risiko 9, 80% melawan risiko 8, dan 70% melawan risiko 7. Namun saat iblis mencapai tingkat 6, ia memasuki kategori kelas menengah dan tingkat kelangsungan hidup anjlok drastis. Pemula yang menghadapi iblis tingkat risiko 6 hanya memiliki peluang 20% untuk kembali hidup. Makhluk yang menyerang mereka adalah monster kelas menengah risiko tingkat 6 yang dikenal sebagai iblis naga meratap. Bahkan pemburu iblis yang diakui secara resmi selamat dari pertemuan hanya 2 kali dari 10. Yaya dan rekan-rekannya bukan pemburu yang diakui. Mereka adalah anak-anak terluka yang menyelinap keluar dari perlindungan kuil Guisu karena Ilchu mendengar bayi menangis. Peluang nyata mereka mungkin terlalu menyedihkan untuk dihitung. Binatang itu maju sementara Yaya menghadapi bahaya yang persis dia peringatkan tentangnya. Suara itu tidak pernah milik hantu anak-anak. Kecuali dia menemukan jawaban terbaik sesegera mungkin, seluruh kelompok akan mati. Sebelum Mongrean bahkan menyadari mereka pergi. Yang lain akhirnya mengerti betapa buruk rencana Ilchu gagal. Sulur tetap menempel pada lengannya yang terluka, dan dia gemetar saat mengakui bahwa iblis yang sebenarnya jauh lebih menjijikan dan menakutkan daripada yang dijelaskan cerita manapun. Lebih buruk lagi, dia tahu ini terjadi karena dia bersikeras meninggalkan kuil Guisu. Gole menderita cedera paling serius. Salah satu, serangan itu merobek perutnya dan dia kehilangan darah terlalu cepat. Tanpa perawatan segera, dia tidak akan selamat. Kelompok itu tidak bisa mengalahkan iblis naga meratap. Sayangnya, berlari sambil membawa teman yang sekarat juga tidak terlihat mungkin. Setelah menghitung setiap opsi, Yaya mengumumkan satu-satunya jawaban yang bisa dia temukan. Mereka harus meninggalkan Gole dan lari. Yang lainnya menatapnya seolah dia telah menjadi monster. Ilchu menuntut untuk mengetahui bagaimana Yi bisa mengatakan sesuatu yang begitu kejam tentang teman yang menyambutnya sebelum orang lain. Tetapi Yi menolak untuk menghibur mereka dengan kebohongan. Luka Gole fatal, dan bahkan jika mereka entah bagaimana membawanya keluar, dia akan mati sebelum mencapai kuil Guisu. Lebih penting lagi, Yi memperhatikan bahwa iblis naga meratap telah berhenti menyerang. Makhluk itu bisa menghabisi mereka semua kapanpun ia mau. Jika ia menunggu dengan sabar, maka ia menginginkan sesuatu yang lebih dari sekadar makanan cepat saji. Menurut ensiklopedia iblis, iblis naga meratap menemukan mangsa yang penuh dengan emosi negatif sangat lezat. Monster itu telah menciptakan pilihan yang dirancang untuk menghasilkan keputusasaan dalam jumlah maksimal. Anak-anak bisa meninggalkan teman mereka, membiarkan Gole merasa dikhianati sementara para penyintas tenggelam dalam rasa bersalah, atau mereka bisa tetap bersama dan mati dalam teror. Pilihan manapun memberi iblis emosi yang tepat yang diinginkannya. Yaya memahami jebakan itu dengan sempurna, tetapi pengetahuan tidak secara ajaib menciptakan pilihan ketiga yang tidak menyakitkan. Mengorbankan Gole dan memberikan monster itu apa yang diinginkannya masih satu-satunya jalan yang menawarkan setiap orang lain bahkan sedikit peluang untuk hidup. Gole tetap cukup sadar untuk memahami diskusi tersebut. Perutnya sakit tak tertahankan dan dia takut mati. Meski begitu, dia memanggil Ilchu saudaranya dan menolak membiarkan orang lain terbunuh karena dirinya. Dengan air mata di mata mereka, kelompok itu bersiap untuk melarikan diri. Mereka meninggalkan Gole di tanah, menawarkan permintaan maaf yang hancur, dan mengaktifkan bundel peledak yang memenuhi hutan dengan cahaya yang menyilaukan. Kilatan itu secara singkat menyembunyikan gerakan mereka dari iblis naga meratap, memungkinkan anak-anak yang selamat untuk lari dengan cepat. Ilchu berlari meskipun cedera, menangis untuk Gole dan diam-diam berjanji bahwa dia akan membuat monster itu membayar. Setelah Gole menyadari semua orang telah pergi, dia memaksakan diri untuk menerima pilihan mereka. Ini lebih baik daripada membiarkan teman-temannya mati di sampingnya. Pikiran terakhirnya tidak mengandung kebencian terhadap mereka. Dia ingin melupakan balas dendam dan fokus hanya pada bertahan hidup. Kemudian iblis naga meratap merangkak dari kegelapan di belakangnya. Sulurnya membungkus tubuhnya yang tak berdaya, menyeretnya ke dalam masa wajah-wajah dan menelannya ke dalam daging makhluk itu. Apa yang tidak diketahui Gole adalah bahwa Yaya tidak pernah pergi jauh. Anak kita bersembunyi di balik pohon terdekat, gemetar saat dia memaksa diri untuk melihat dengan tepat apa yang dilakukan iblis itu kepada teman yang mereka korbankan. Wajah baru perlahan keluar dari tubuh iblis naga meratap. Itu memiliki rambut, tanduk, dan mata ketakutan Gole, tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya tidak cocok dengan penerimaan yang dia tunjukkan.
ditunjukkan beberapa saat sebelumnya. Wajah itu menuduh yang lain. Kejam, bertanya bagaimana mereka bisa meninggalkannya ketika mereka berjanji untuk melarikan diri bersama, dan memperingatkan Yi untuk menunggu karena dia akan segera mengunjunginya. Kembali ke dalam kuil Guisu, Dokaibi tempur bergegas melalui jalanan membawa obor. Keributan itu membangunkan Gonga, yang dengan cepat bertanya kepada Chano apa yang sedang terjadi. Dia mengetahui bahwa Ilchu, Waljang, Gole, dan Yaya semuanya telah menghilang dan tidak ada yang bisa menemukan mereka. Dimanapun di dalam desa, Dokaibi tempur sudah memberitahu Mongrion dan mulai menyisir area di luar pekarangan kuil. Gonga seketika teringat Ilchi yang mengajak Yayi bermain, lalu dengan bangga menyatakan bahwa hari itu hanya untuk persaudaraan mereka. Menyadari bahwa anak-anak itu pasti telah meninggalkan kuil Guisu malam itu juga, ia menatap ke dalam kegelapan dan berbisik lirih, memohon agar mereka berempat kembali dengan selamat. Sementara itu, Yi berlari menembus hutan sambil meninjau kembali pilihan yang ia buat. Melawan iblis naga peratap dengan kelompok mereka yang terluka hanya akan berujung pada pemusnahan total. Bahkan jika Gol harus dikorbankan, menyelamatkan tiga lainnya akan memberi mereka kesempatan untuk membunuh makhluk itu nantinya. Yi membandingkan situasi ini dengan malam saat keluarganya tewas. Menyerang iblis kuat dengan amarah buta tidak akan menghasilkan apapun selain menambahkan tubuhnya sendiri ke dalam tumpukan mayat. Pilihan yang paling logis adalah terus mengawasi monster itu, mengamati apa yang dilakukannya pada Gol, dan mempelajari cukup banyak hal untuk melacak sarangnya demi balas dendam di masa depan. Dari sudut pandang yang dingin dan logis, Yi telah membuat penilaian terbaik yang mungkin dilakukan. Sayangnya, logika yang baik tidak membuat rasa bersalah itu terasa lebih ringan. Yayi teringat bagaimana Gol diam-diam mendekatinya sebelum yang lain. Bocah itu meminta maaf karena berpura-pura mereka tidak berteman setiap kali Ilchui berada di dekatnya, dan berjanji bahwa suatu hari nanti semua orang akan menyadari bahwa Yi adalah orang baik. Gol menjadi salah satu teman sejati pertamanya di kuil Guisu. Namun, Yi dengan sengaja meninggalkannya untuk mati. Keputusan itu membuatnya membenci dirinya sendiri. Meski begitu, ia menolak membiarkan rasa bersalah itu menghapus akal sehatnya. Sebaliknya, ia mengarahkan setiap kebenciannya pada penyebab sebenarnya. Bagi Yi, penderitaan ini ada karena iblis itu ada. Kematian Gol tidak melemahkan sumpahnya untuk membasmi mereka. Itu justru membuat sumpahnya semakin kuat. Pikirannya terinterupsi saat seorang petugas patroli bertubuh besar menemukannya di dalam hutan. Petugas itu memperkenalkan diri sebagai Guan, spesialis tempur yang bertanggung jawab untuk melenyapkan iblis yang muncul di dekat kuil Guisu. Ia segera memarahi atas kekacauan yang dibuat anak-anak itu dan memperingatkan bahwa Mongrion akan menghukum mereka dengan berat saat dia kembali. Kuliahnya terhenti saat ia bertanya di mana yang lainnya. Yi melaporkan bahwa mereka bertemu iblis naga peratap terpisah dari Ilchui dan Waljang saat melarikan diri dan melihat Gol dimakan. Saat Guan bertanya seperti apa rupa monster itu, Yi menggambarkan makhluk berbentuk kuda yang diselimuti oleh wajah yang tak terhitung jumlahnya. Guan segera bergegas menuju bahaya dan memerintahkan Yi untuk kembali ke kuil sendirian. Reaksi itu membuat Yi curiga bahwa petugas patroli itu sebenarnya tidak mengenal nama iblis naga peratap. Ia memperingatkan Guan bahwa makhluk itu adalah ancaman tingkat menengah dan menyarankan untuk menunggu bala bantuan. Guan menepis kekhawatiran itu dan dengan bangga mengumumkan bahwa ia termasuk dalam 5 besar Dokaibi dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Dengan kata lain, pria itu mendengar tingkat kelangsungan hidupnya hanya 20% dan memutuskan bahwa ototnya adalah matematika yang jauh lebih unggul. Yayi tetap menolak untuk pergi. Ia ingat lokasi serangan itu dan menemukan Ilchui serta Waljang jauh lebih penting daripada melindungi dirinya sendiri. Guan dengan enggan mengizinkannya ikut tetapi memerintahkannya untuk lari saat mereka melihat makhluk itu. Di tempat lain, Ilchui dan Waljang telah menempuh jarak yang cukup jauh dari medan tempur pertama. Ilchui berharap mereka telah lari cukup jauh untuk meloloskan diri dari iblis naga peratap, tetapi Waljang tidak bisa menerima bahwa mereka mungkin satu-satunya yang selamat. Gol hampir pasti sudah mati dan pikiran itu menyayat hati kedua bersaudara itu. Ilchui bersikeras mereka seharusnya bisa menyelamatkannya jika semua orang tetap tinggal dan bertarung bersama. Daripada menghadapi keputusan gegabahnya sendiri, ia menyalahkan Yi karena membuat mereka bingung dengan peringatan dan meyakinkan kelompok itu untuk lari. Waljang mencoba mengingatkannya bahwa tanpa Yi, tidak satupun dari mereka yang akan selamat dari serangan pertama. Ilchui menolak untuk mendengarkan. Melarikan diri terasa memalukan baginya, baik sebagai calon pemburu iblis maupun sebagai saudara angkat Gol. Dalam kesedihannya, mati di samping Gol kini tampak lebih terhormat daripada hidup setelah mengabaikannya. Kemudian, tangisan bayi terdengar di dekat sana, dan sesosok hantu anak kecil muncul. Ini adalah makhluk lemah yang mereka harapkan sejak awal. Ilchui menghancurkannya dengan dada berduri miliknya, dan menggunakan kemenangan muda itu untuk memupuk amarahnya. Jika saja Yi tidak mengaburkan penilaiannya, ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin iblis naga peratap bisa dikalahkan dengan mudah. Satu pukulan berhasil melawan monster tutorial, dan bocah ini langsung menulis ulang seluruh kejadian malam itu di kepalanya. Ilchui bersumpah untuk membunuh setiap iblis dan membalaskan dendam Gol. Sayangnya, iblis naga peratap telah mengikuti jejak emosi negatif itu langsung ke arah mereka. Ia menyerang dari kegelapan sebelum kedua anak itu sempat bereaksi, meninggalkan hanya tubuh Waljang yang tak bernyawa di tanah. Dengan kedua adik laki-lakinya yang tampaknya tewas, Ilchui membuang sisa-sisa kehati-hatiannya. Ia mencengkeram dadanya dan menyerbu, bersumpah untuk menghancurkan binatang itu atas apa yang telah dilakukannya. Iblis naga peratap menyambut amarahnya. Sayangnya baginya, kenyataan menghantam seperti truk. Iblis itu dapat dengan mudah menelannya bulat-bulat. Sebelum monster itu bisa
menghabisinya, Guan tiba seperti rudal raksasa dan menghantamnya dengan tendangan yang dahsyat. Ia meraung bahwa tidak ada iblis yang berhak menyentuh anak dari kuil Guisu. Kemudian, ia memerintahkan Yai untuk membawa Ilcui dan tetap di belakang sementara seorang profesional menangani pertarungan. Yi menangkap Ilcui dan mengakui bahwa ia merasa lega menemukannya masih hidup. Lalu, makhluk itu mengubah strategi. Wajah Gol dan Wolja muncul dari tubuhnya dan menangis ke arah Guan, bertanya mengapa paman mereka menyakiti mereka. Mereka memohon agar ia berhenti dan bersikeras bahwa mereka masih hidup di dalam monster itu. Guan tahu wajah-wajah itu milik iblis. Ia mengerti bahwa menghancurkan mereka adalah satu-satunya cara untuk memusnahkan makhluk itu. Namun, tiruan tersebut membawa suara, ingatan, dan emosi anak-anak itu. Mereka mengingatkannya bahwa ia berjanji untuk mengajari mereka teknik tongkat dan mengklaim mereka sudah lama menunggu hari itu. Keyakinan Guan mulai retak. Ia dengan marah menuduh monster itu berpura-pura menjadi anak-anak itu. Namun, tangannya berhenti mengeluarkan tenaga yang dibutuhkan untuk menghabisi makhluk itu. Satu saat keraguan itulah yang dibutuhkan oleh iblis naga peratap. Inilah cara iblis naga peratap benar-benar berburu. Setelah mengonsumsi korban yang tak terhitung jumlahnya, ia belajar bahwa setiap makhluk yang memiliki hati memiliki kelemahan yang sama. Emosi yang kuat membuat orang kehilangan fokus pada tujuan mereka dan mengaburkan penilaian. Dengan meniru wajah dan ingatan orang mati, iblis itu mengisi targetnya dengan kesedihan, rasa bersalah, kemarahan, atau harapan palsu. Kekuatan mereka melemah, keinginan untuk bertarung runtuh, dan monster itu melahap mereka. Metode tersebut telah berhasil pada setiap lawan yang pernah ditemuinya, termasuk seorang petarung Duka Ebi yang termasuk di antara penghuni terkuat kuil Guisu. Namun kali ini, satu anak yang tidak biasa berdiri di antara mangsanya. Yai merasakan sakit karena kehilangan Gol dan mengerti persis mengapa wajah-wajah tiruan itu mengganggu Guan. Ia memberikan Guan satu fakta yang penting saat ini. Wajah-wajah itu milik musuh. Ia memerintahkan orang dewasa itu untuk sadar kembali karena hal yang berdiri di depan mereka adalah iblis. Bocah ini berhati dingin.